anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Jayapura. Pada hari ini, Sabtu 30 April 2022 merupakan Pekan Paskah kedua. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, rasa takut adalah perasaan yang wajar dimiliki oleh setiap orang. Rasa takut berarti merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Tidak berani, merasa gelisah dan juga khawatir. Pernahkah kalian merasa takut? Pastinya setiap kita dalam kehidupan kita pernah merasakan takut. Seseorang bisa merasa takut terhadap banyak hal. Bisa takut karena suasana gelap, takut karena ketinggian, atau takut gagal dalam ujian atau tes. Dan juga mungkin ada yang takut karena suara petir, takut karena ada bencana. Ada begitu banyak hal yang membuat kita takut. Nah, dalam kisah hari ini yang dikisahkan dari Injil Yohanes, para murid yang sedang naik perahu dan sudah berada jauh dari pantai, kira-kira 3 mil. Angin bertiup sangat kencang. Hal ini yang membuat
mereka sangat ketakutan. Nah, dan yang membuat mereka sangat takut adalah kehadiran seseorang yang berjalan di atas air. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu takut? Nah, mereka takut kepada hal-hal yang berkaitan dengan roh-roh jahat, sehingga mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Rasa takut membutakan pikiran mereka, sehingga tidak lagi mampu mengenali Yesus yang selama ini telah bersama-sama dengan mereka. Yang Yesus lakukan adalah memperkenalkan dirinya kepada mereka. Katanya, "Aku ini, jangan takut." Kata "aku ini" merupakan sebuah penegasan akan kehadiran Yesus secara nyata. Dia bukan hantu. Saat itu juga murid merasa tenang. Mereka mengenali pernyataan Yesus. Kehadiran dan pernyataan Tuhan tersebut membuat mereka lebih merasa tenang. Kemudian mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu. Tidak berapa lama kemudian tibalah mereka di seberang. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, yang dapat kita pelajari dari Injil hari ini adalah bahwa ketakutan merupakan hal yang wajar dan pastinya dialami oleh setiap orang, oleh semua orang. Pada saat ini, hal apakah yang membuat saudara atau adik-adik merasa takut? Nah, pernyataan Yesus, "Aku ini, jangan takut," tidak hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan Yesus di atas perahu, namun juga berlaku bagi kita semua di masa kini. Tuhan Yesus bersedia hadir untuk menguatkan dan menolong kita setiap ketakutan kita bersama dengannya. Seperti yang terdapat di dalam lagu-lagu rohani, "Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, sebab Akulah Allahmu yang akan selalu menolong, yang akan selalu menopangmu dalam setiap kehidupanmu." Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berhentilah semua orang berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.